Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita masih diberikan Allah kesempatan dan juga kesehatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang kita nantikan syafaatnya pada hari pembalasan nanti. Anak-anak, alhamdulillah sore hari ini Ustazah Laila bisa menyapa anak-anak semua dalam acara kultum sebelum buka puasa. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Al-ayah. Anak-anakku, ayat yang barusan Ustazah baca adalah salah satu ayat yang menjelaskan dan memerintahkan untuk membayar zakat. Zakat adalah salah satu rukun di antara 5 rukun Islam. Nah, zakat sendiri di dalam Islam ada 2 jenis. Yang pertama zakat mal dan yang kedua zakat fitrah. Nah, pada momen Ramadan ini insya Allah kita semua akan menjalankan atau akan menunaikan ibadah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, yang berupa bahan makanan pokok. Jadi, hukum membayar zakat fitrah itu adalah wajib. Ya, betul, hukumnya wajib. Lalu, apa syarat untuk membayar zakat? Syarat membayar zakat yang pertama, muslim. Jadi orangnya harus beragama Islam. Yang kedua, dia lahir sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi adik bayi yang lahir sebelum malam takbiran tetap harus bayar zakat. Yang membayarkan adalah ayah ibunya. Yang ketiga, memiliki harta untuk memberi makan diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya di keesokan harinya. Orang yang di rumahnya tidak ada bahan makanan sama sekali, dia bingung belum punya makanan, tidak wajib membayar zakat. Seperti itu ya. Syaratnya apa tadi? Pertama muslim, yang kedua sudah lahir sebelum maghrib di hari terakhir Ramadan, dan yang ketiga memiliki harta untuk memberi makan diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya di keesokan harinya. Nah, lalu kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau membayar zakat fitrah itu dengan menggunakan bahan makanan pokok. Lalu seberapa banyak kita harus membayarkan zakat fitrah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk membayar zakat sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Ustazah, lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Bahan makanan kita bukan kurma atau gandum. Nah, untuk kita yang tinggal di negara di luar Arab boleh disesuaikan dengan adat kebiasaan di daerahnya masing-masing. Kita di Indonesia biasa dengan makan beras atau makan nasi, maka kita membayarkan zakatnya juga menggunakan beras. Lalu seberapa banyak sih yang harus kita bayarkan? Yang harus kita bayarkan sesuai dengan anjuran dari Badan Amil Zakat Nasional sebanyak 3 kg beras. Ustazah, bapak saya bukan petani, di rumah nggak punya beras, berasnya beli. Kalau dibayar pakai uang boleh tidak? Boleh. Lalu jumlahnya berapa? Disamakan dengan harga 3 kg beras. Jadi boleh ya bayar zakat fitrah menggunakan uang, nanti tinggal disamakan dengan harga beras saat itu dikali 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita sudah belajar tadi syaratnya, membayar zakat fitrah apa, berapa banyaknya, lalu kapan ini dibayarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah dibayarkan sepanjang bulan Ramadan dan batas akhir paling terlambat adalah
sebelum sholat Id. Jadi kalau anak-anak atau mungkin ayah bundanya repot sekali di malam Idul Fitri belum sempat bayar zakat, sambil pergi ke masjid atau lapangan untuk sholat, boleh sambil membayar zakat kepada orang yang berhak. Nah, lalu siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada yang tahu? Di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu fakir, kedua orang miskin, ketiga amil. Amil itu adalah petugas yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Yang keempat mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima orang yang punya banyak sekali hutang sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam yaitu budak. Yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah orang yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan. Mungkin bisa saja ya ada orang yang dalam perjalanan lalu dia kecopetan sampai nggak punya apa-apa. Nah, orang itu boleh menerima zakat. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya apa toh hikmah kita membayar zakat fitrah? Ada 2 hikmah yang bisa kita pelajari dari membayar zakat fitrah. Yang pertama, bagi kita yang membayarkannya, kita berharap semoga zakat fitrah itu menjadi penghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan di bulan Ramadan. Seperti kita melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, atau kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Semoga dengan zakat itu Allah berkenan menghapus dosa-dosa kecil yang tidak sengaja kita lakukan. Nah, selanjutnya hikmah yang kedua bagi orang yang menerima zakat, supaya kita semua merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Jangan sampai ada orang yang bersedih karena tidak memiliki makanan. Dengan adanya zakat fitrah diharapkan semua orang merasakan kegembiraan. Setidaknya mereka tidak khawatir lagi mau makan apa. Seperti itu anak-anak. Jadi Ustazah ulangi sekali lagi ya. Zakat fitrah adalah zakat yang kita bayarkan di akhir bulan Ramadan dan wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan. Jumlah yang kita bayarkan sebanyak 3 kg beras atau uang dengan harga beras 3 kg tadi. Selanjutnya, kapan terakhir kita membayar zakat? Terakhir membayar zakat adalah sesaat atau saat berangkat. Terakhir adalah saat berangkat sholat Id ke lapangan atau ke masjid. Selanjutnya yang menerima adalah 8 golongan yang sudah tadi Ustazah sebutkan. Alhamdulillah anak-anak sudah paham? Semoga penjelasan Ustazah pada kultum hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Anak-anak bisa nanti praktik di rumah bersama ayah dan bundanya. Sekian dari Ustazah, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.